warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya nama Dek Kreatif Tanpa Batas. Ini saya sekarang mau betulin air tenaga kincir. Jadi air kincir mendorong air bersih ketinggian minimal 170 dari tebing, dari bawah tebing. Ini tebingnya dan itu bawah tebingnya. Sekarang mau betulin penyedot air tenaga kincir. Tuh sangat jauh sekali ya, itu tebingnya tuh di bawah, ada di bawah. Ini lagi ada di perjalanannya. Jangan lupa juga ke semua teman-teman dan semuanya seluruh Indonesia, tolong di subscribe, pokoknya mah begitulah, subscribe lah pokoknya mah, tolong dibantu subscribe-nya, biarpun itu kata-katanya salah tapi tidak mengurangi kata-katanya salah, tidak mengurangi kreativitas tanpa batas, maksudnya gitu. Sekarang lagi ada di perjalanannya, mau betulin air bersih bertenaga kincir. Alhamdulillah juga ini sudah berjalan lancar ya, untuk mengairi rumah-rumah warga. Alhamdulillah udah berjalan 3 tahun ini, airnya sudah ngalir ke 9 rumah. Alhamdulillah. Ini stop dulu ya, skip dulu. Jumpa lagi dengan Dek Kreatif Tanpa Batas. Ini tenaga kincir untuk mengaliri air bersih. Nah, ini tempatnya. Ini sedang dibersihi karena kincirnya terkena kotoran. Memang ini airnya air kotor, untuk menggerakkan kincirnya ya. Untuk menggerakkan kincirnya air kotor, tapi yang ditarik ke atas itu air bersih. Sangat bersih sekali daripada yang lainnya. Dan ini jalur pipa untuk mengaliri air, untuk memutarkan kincirnya, yaitu kincirnya. Ini dia kincirnya belum bergerak karena airnya masih dibersihin kotorannya. Ini kincirnya alhamdulillah sudah mau bergerak ini. Dan ini pipa air bersih nih. Pipa air bersih ini digerakkan dengan kincir bertenaga air kotor, tapi yang ditariknya air bersih ya. Alhamdulillah semuanya warga yang memakai air ini sudah 9 orang berikut musola. Alhamdulillah air bersih sudah teraliri, sudah berjalan 3 tahun. Siapa yang mau mencoba seperti ini, boleh komen di grup saya, yaitu Kreatif Tanpa Batas. Tuh ketinggiannya minimal itu 170 meter ketinggian ke atas untuk mendorong air. Dan di sini juga ada Pak Tani juga tuh. Pak Tani lagi memacul-macul pagi-pagi. Ya,
katanya mau ngeramet-ramet itu tapi encelok-encelok. Apa tuh encelok-encelok itu menandur-nandur. Di pendel. Lagi penggantian penbel ya. Ini udah pada rawing nih, udah mau diganti, yang diganti ganti sama yang baru. Beras guys, kencang ini beras ini. Cepet-cepet pancing kenceng eta. Alhamdulillah kincirnya sekarang sudah muter ya. Ini sudah bisa mendorong air ke atas. Alhamdulillah airnya sudah terdorong. Sudah mendorong air ke atas. Kincirnya sudah berputar dengan sempurna. Tuh, air bersihnya sangat kencang sekali ya. Ini jalur pembuangan supaya air tidak tersendat, dibuang dulu kotorannya biar keluar. Karena biarpun air bersih juga suka ada lumutnya. Inilah kincir yang mengaliri air untuk 8 rumah sampai 9 rumah ini ya. Sampai 9 rumah. Dan berikut musola juga terairi air bersih. Batas menerangkan bagaimana cara kerja kincir air ini supaya bisa naik ke atas kira-kira dengan tinggi vertikal sampai dengan 60 meter dan panjang kita ini sampai dengan 250 meter. Jadi begini cara kerjanya, kita memanfaatkan tenaga air yang dialirkan ke kincir supaya kincir mutar, dan ketika kincir mutar dia akan memutar kuli yang besar ini.
Dan dari pulu yang besar ini kita sambung ke puli yang ada di pompa air ini. Pompa air ini kita menggunakan pompa steam untuk untuk mencuci motor. Dan ini pompa steam ini kita pakai yang ukuran 30 mili. Dan alhamdulillah dengan sehari semalam ini bisa menghasilkan debit air sekitar 2000 liter, cukup untuk mengaliri rumah-rumah warga. Dan ini cara kerja selanjutnya, ketika pompa ini berputar, maka air yang bersih ini air yang bersih nih, yang pipanya ini mengalir ke sini, dipompa melalui pompa ini, dan pipa ini kita sambung ke atas. Dengan panjang pipa ini sekitar 250 meter. Siap. Lanjut. Jadi ketika air yang menabrak kincir ini tidak terhambat, maka puli akan berputar, dan ketika mesin pompa ini berputar, lambat laun air pasti naik ke atas, karena sistem pompa air ini menggunakan piston. Jadi dia menggunakan piston dan palap. Jadi ketika pompa ini berputar, maka secara otomatis air akan terhisap dan akan terdorong. Terkecuali kalau misalkan palap ini kotor, tersumbat kotoran, maka palap ini akan bocor. Maka tidak menutup kemungkinan air tidak akan naik ke atas. Tapi ketika palap ini bagus, maka air akan terus naik dipompa oleh putaran ini, putaran dari kincir ini. Maka ketika air yang dari bawah ini cukup untuk pasokannya, maka air akan terus mengalir, dan ini non-stop tanpa henti, kecuali kalau aliran air yang menabrak kincir ini berhenti, maka aliran air ini juga akan berhenti. Oke, segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan kita semua.